Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Hari ini kita akan membahas materi yang pertama di semester 1, yaitu nilai mutlak. Seperti video sebelumnya bahwa bab 1 adalah bab nilai mutlak, dan pada bab ini nanti ada 5 cakupan materi. Ada konsep nilai mutlak, kemudian persamaan nilai mutlak, pertidaksamaannya, menggambar grafik, dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual. Untuk peta konsepnya sebagai berikut. Ini untuk peta konsepnya. Yang pertama, kalian diharapkan harus tahu dulu tentang pengertian dari nilai mutlak. Kalian harus paham dulu konsep nilai mutlak itu seperti apa. Harapannya nanti setelah kalian paham konsep dari nilai mutlak, kalian akan lebih mudah untuk mempelajari persamaan maupun pertidaksamaan nilai mutlak, serta bisa menggambar grafik dari nilai mutlak tersebut. Nanti yang terakhir, kalian dapat memecahkan masalah kontekstual, tentunya yang berkaitan dengan nilai mutlak, baik yang berupa persamaan maupun pertidaksamaannya. Seperti judul pada video ini, hari ini kita akan membahas tentang pengertian nilai mutlak atau konsep nilai mutlak. Jadi di part 1 itu kita membahas tentang pengertian nilai mutlak atau konsep nilai mutlak. Bagian A yang pertama, konsep nilai mutlak. Nilai mutlak dipandang sebagai jarak. Secara geometri, nilai mutlak didefinisikan sebagai jarak suatu titik terhadap titik nol pada garis bilangan. Diulangi lagi, di sini definisi dari nilai mutlak didefinisikan sebagai jarak suatu titik terhadap titik nol pada garis bilangan. Nilai mutlak suatu bilangan real X dilambangkan dengan garis lurus kanan dan kiri. Seperti ini lambangnya, garis lurus di kanan dan di kiri. Karena yang berada di dalam tanda mutlak adalah X, maka dibacanya nilai mutlak dari X. Misal di sini angkanya diganti 2, dibaca nilai mutlak 2. Di sini P, maka nilai mutlak dari P. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Berapakah nilai mutlak negatif 6? Ini artinya apa? Tadi pengertian dari nilai mutlak adalah jarak suatu titik dari 0. Kalau di sini mutlak negatif 6, artinya berapakah jarak negatif 6 dari 0? Kita buat garis bilangannya, di sini ada 0, kemudian ada negatif 6. Maka jaraknya berapa? Kita hitung dari jarak angka negatif 6 dari 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diperoleh 6. Maka mutlak negatif 6 adalah 6. Contoh yang kedua, berapakah nilai dari mutlak negatif 4? Artinya apa? Berapa jarak dari angka negatif 4 ke 0. Oke, kita buat garis bilangannya. Di sini ada 0, ada negatif 4. Jaraknya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jaraknya 4. Maka nilai mutlak negatif 4 sama dengan 4. Contoh yang ketiga, berapa nilai dari mutlak 6? Artinya apa? Berapa jarak angka 6 dari 0? Dibuat garis bilangan, ada angka 0, ada angka 6. Kita hitung jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaraknya 6. Maka mutlak dari
6 adalah 6. Oke, contoh lagi biar lebih paham. Berapa nilai dari mutlak 9? Ini kan artinya berapa jarak 9 dari 0. Kita buat dulu garis bilangannya, ada angka 0, ada angka 9. Baru dihitung jaraknya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jaraknya 9. Maka nilai dari mutlak 9 sama dengan 9. Contoh yang terakhir, berapakah nilai dari mutlak 0? Artinya apa? Berapa jarak 0 dari 0? Dibuat garis bilangannya, ini jarak ke dirinya sendiri. Karena jarak ke dirinya sendiri berarti jaraknya 0. Maka mutlak dari 0 sama dengan 0. Berdasarkan 5 contoh tadi, kita peroleh bahwa mutlak dari negatif 6 itu sama dengan 6, kemudian nilai mutlak dari negatif 4 itu sama dengan 4, nilai mutlak 6 itu 6, nilai mutlak dari 9 adalah 9, dan nilai mutlak 0 adalah 0. Maka kalau kita lihat bilangannya, ini selalu sama. Bilangannya selalu sama. Tetapi tandanya positif semua. Untuk hasilnya ini tandanya positif semua. Jadi nilai mutlak itu adalah alat untuk mempositifkan. Berapapun isinya, hasilnya selalu positif. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa nilai mutlak bilangan real positif atau 0 sama dengan bilangan itu sendiri. Bilangan positif atau 0 ini, bilangan positif atau 0 hasilnya itu bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak bilangan real negatif sama dengan negatif dari bilangan itu. Kalau negatif, ini dinegatifkan lagi. Untuk mutlak negatif 6 sama dengan negatif dari bilangan itu. Ini negatif 6, negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Sama untuk yang negatif 4, mutlak dari negatif 4. Ini kita beri tanda negatif di depannya, kemudian negatif ketemu negatif, hasilnya positif, ketemu 4, hasilnya 4. Nilai mutlak bilangan real positif atau 0 sama dengan bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak bilangan real negatif sama dengan negatif dari bilangan itu. Inilah konsep nilai mutlak sebagai jarak. Sekarang kita masuk pada definisi nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan real X ditetapkan sebagai mutlak X, nilainya itu ada 2, X dan negatif X. Yang pertama, nilainya tetap X, ini tidak berubah, sesuai dengan isi yang ada di dalam tanda mutlak ini. Kalau di sini X, di sini X. Jika apa? Jika X ini lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0 ini adalah bilangan positif. Jadi tetap menjadi bilangan itu sendiri jika berupa bilangan positif. Sementara menjadi negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kurang dari 0 itu adalah bilangan negatif. Ingat ya, kalau isinya positif, maka apa adanya sesuai dengan yang ada di dalam tanda mutlak ini. Tetapi kalau isinya negatif, maka kita kali negatif, itu nilainya. Agar lebih paham penggunaan definisi ini, kita langsung masuk ke contoh. Untuk contoh yang pertama, mutlak dari 10 itu bilangan positif apa negatif? Ya, 10 itu bilangan positif, maka nilainya adalah bilangan itu sendiri. Mutlak dari 10 adalah 10. Contoh yang kedua,
mutlak dari negatif 15. Negatif 15 itu bilangan positif atau negatif? Bilangan negatif. Maka kita kasih tanda min di depannya. Negatif, kemudian ketemu negatif, hasilnya positif. Hasil dari negatif 15 dimutlakkan, ini adalah 15. Contoh yang ketiga, kalau ada mutlak 2x plus 6, nilainya berapa? Dia akan menjadi 2, 2x plus 6, dan yang kedua di sini ditambahi negatif dalam kurung 2x plus 6. Akan menjadi yang pertama 2x plus 6 kapan? Ketika nilai yang berada di dalam tanda mutlak ini lebih besar sama dengan 0. Kapan akan dinegatifkan? Jika yang berada di dalam angka mutlak ini kurang dari 0. Negatif dalam kurung 2x plus 6 bisa kita jabarkan lagi menjadi negatif 2x min 6. Inilah pembahasan konsep nilai mutlak, semoga kalian paham. Kalau belum paham bisa diputar ulang terus video ini atau tanya langsung ke saya, bisa melalui WA maupun komentar di Microsoft Teams. Untuk mengetahui kemampuan kalian di konsep nilai mutlak, Ibu ada soal latihan, di sini ada 7, silahkan kalian kerjakan. Kemudian jangan lupa hasilnya nanti dikirim ke Microsoft Teams. Sudah Ibu buatkan tempat untuk mengupload beserta deadline pengumpulannya. Nanti setelah kalian mengumpulkan semua, akan saya share pembahasan dari soal-soal ini dan kalian bisa mengukur kemampuan kalian itu sejauh mana. Kemudian kalau ada bagian yang kurang paham, bisa mengetahui salahnya itu di mana. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.